Segera Kak Irfan akan bacakan. Apakah pertemuan pertama yang sangat dinantikan oleh Ica dan Mama tercinta bersama si Ali Jaber hari ini justru menjadi pertemuan terakhir karena mereka harus pulang? Atau pelukan bapaknya Ulin bersama dengan si Ali Jaber hari ini menjadi pelukan perpisahan karena Ulin harus pulang? Hasilnya adalah yang pulang hari ini dia adalah Ya Allah, jagalah anak kami, ya Allah, jadikan ini acara Hafiz Indonesia amal jariah kami. Beri kami semua yang terlibat, para kru, para juri, para orang tua, para peserta, para penonton semua yang mencintai acara ini, mereka semua berbagian amal jariah ini. Ya Allah, wassalamualaikum. masih bersama Kak Irfan Hakim di sini di Hafiz Indonesia. Mana pecinta Quran? Yang mana? Yang mana? Di mana? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kahfi, kegiatan anak Hafiz Indonesia. Bulan Ramadan ini sudah memasuki hari keberapa ya? Netizen di rumah belum ada yang bolong kan puasanya? Harus tetap semangat ya, karena berpuasa di bulan Ramadan itu wajib bagi kita yang sudah akhir balik. Dan puasa juga termasuk di dalam rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 tonggak, syahadat, la ilaha illallah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Bagi seseorang yang belum mengetahui tentang keistimewaan puasa, mungkin akan merasa puasa itu tidak bermakna, tidak berguna, dan cenderung mengabaikannya. Namun, ternyata pahala bagi orang yang menjalankan ibadah puasa itu sungguh luar biasa. Untuk itu, agar puasa kita mendapatkan berkah dan pahala yang berlimpah, langsung aja kita tanya para juri yuk, bagaimana ya kiat-kiat puasa yang baik dan benar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat seseorang meninggalkan makanan dan tidak menyentuh minuman, ini adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Saat kita meninggalkan syahwat kita dan nafsu kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa kita pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang lagi dengar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada'i az-zur wa qawl al-ithmi falaysa lillahi hajatan hi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan maksiat dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah terlanjur menjauhkan diri dari makanan dan minuman, marilah kita menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Jangan sampai kaki kita berjalan ke tempat yang penuh maksiat. Jangan tangan kita ambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Lidah kita, jangan sampai kita berbicara yang tidak benar. Perut kita puasa, lidah kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa. Itulah adalah puasa yang benar, yang hakiki, yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik, amalan yang dipergalakkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Di mana kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Dan juga di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan Al-Quran turun di hari yang di malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka saya dari sini mengajak sahabat semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mendekatkan diri untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sampai subhanallah ulama-ulama yang dulu ketika mereka merenungi ayat-ayat ini, mereka sangat faham sampai mereka di bulan Ramadan khusus mereka meninggalkan mengajar, mereka meninggalkan aktivitas mereka yang sehari-hari mengajar, menulis karya dan lain sebagainya khusus untuk mengaji Al-Quran. Sampai Masya Allah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bulan puasa ketika satu hari beliau bisa menghatamkan 2 kali, berarti menghatamkan 60 juz dalam satu hari. Maka di bulan Ramadan ini maka banyak semangat untuk meraih keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ulin. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Benar. 1 poin untuk Ulin. Semangat, 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 semangat. Allah. Ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Surat ini menjadi sebuah perintah yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat muslim. Kira-kira para peserta hafiz tahu juga nggak ya tentang ayat ini? Kita coba mereka untuk bacain suratnya yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Selama bulan puasa ini kalau kegiatan pasti untuk Al-Quran lebih rutin lagi Mas, terutama untuk menjaga hafalannya itu. Di samping di pagi hari, di siang hari dia murojaah, kemudian di malam harinya ikut sholat tarawih dan mendengarkan langsung suara imam dari masjid yang ditempati. Kalau dia senangnya kalau berbuka, kan banyak makanan, jadi biasa kita berbukanya di masjid. Banyak sholat tarawih. Ya kalau untuk menghafal pasti Mas, karena memang ibadah yang paling dianjurkan memang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Kemudian di 10 terakhir biasa saya bersama dengan Khalid melakukan itikaf. Iya, itikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya itu paling sholat sunnah, tahajud, itu wajib. Bangun jam 3 tuh tahajud. Ngaji, salat, buka puasa, terus salat lagi, terus ngaji lagi. Soalnya hari-hari juga tambahan hafalan juga tiap hari sehalaman. Pokoknya minimal sehalaman, kalau masih ada waktu nambah lagi jadi selembar. Itu yang wajib. Murojaahnya 5 juz per hari. Bayangan saya Aida menjadi penghafal Quran ini nggak ada sama sekali. Saya itu terinspirasi dari teman sekolahnya pas waktu masuk sekolah dasar kan. Ada teman sekolahnya yang udah bisa ngaji 2 juz. Jadi saya coba di rumah untuk memulai. Alhamdulillah 2 bulan dari Iqra 2 sampai Iqra 6. Terus ngaji karena kemauan anaknya 2 bulan hatam Quran.
Aida menghafal Al-Quran karena Aida ingin memakaikan mahfazah kepada kedua orang tua. Oh iya, kali ini Hafiz Indonesia 2020 kedatangan tamu yang lucu banget. Ada Kak Fitri Tropika yang biasanya kita kenal dengan Kak Fitrop. Bagaimana ya tanggapan Kak Fitrop tentang anak-anak Hafiz Indonesia 2020 ini? Sih bisa dibilang iri kalau satu-satunya acara yang sering banget bikin iri itu justru acara Hafiz Indonesia ini. Karena apa ya, kalau misalkan acara-acara lain yang ibaratnya ngeliatin saldo ATM, ngeliatin punya ini, punya itu, kita tuh masih bisa mengusahakan gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak kecil-kecil gitu udah bisa menghafal 30 juz Al-Quran, itu benar-benar kayak menurut aku sih sesuatu pencapaian yang mengagumkan banget gitu. Karena kan ibaratnya kita mau kecil-kecil udah bisa hafal Al-Quran, kita udah gak kecil lagi, udah gak bisa gitu. Tapi menurut aku sangat inspiring banget, benar-benar memotivasi gitu bahwa ada prestasi yang luar biasa yang bisa dicapai oleh anak-anak yang mengikuti Hafiz Indonesia ini. Ya kepengen lah, apalagi sekarang kan aku punya anak gitu. Maksudnya justru dengan melihat seperti itu kayak jadi mungkin kok ternyata bisa kok anak-anak kecil aja gitu. Bahkan beberapa diantaranya yang aku lihat di Hafiz Indonesia ini bahkan mungkin berkekurangan ya secara fisik. Itu mereka bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran di usia yang masih sangat dini gitu. Jadi kenapa kita enggak gitu. Dan memotivasi juga sih menurut aku untuk para keluarga Indonesia gitu untuk bisa menerapkan tekniknya supaya anaknya bisa menghafal 30 juz Al-Quran gitu. Bulan Ramadan memang begitu dimuliakan, sehingga pintu-pintu surga pun dibuka untuk orang-orang yang senantiasa ingin memperbanyak pahala. Dan justru pintu-pintu neraka ditutup, juga setan-setan dibelenggu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan mari kita saling menginspirasi hanya di Kahfi, kegiatan anak Hafiz Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum, saya Fitri Tropika. Saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa saksikan Hafiz Indonesia di RCTI. Mohon maaf. Ulin, kamu pulang. Mereka dekat selayaknya saudara. Kenang-kenangan buat Ulin, penyemangat untuk lebih mencintai Al-Quran. Hafalkan, benarkan lagi bacaannya, kuatkan dan amalkan. Ulin kembali ke pondok dengan semangat baru, semangat yang luar biasa untuk lebih memperbaiki lagi bacaannya, menambah hafalannya,